maka terbang itu diberi nama terbang guntur geni. Gitu. Nah, ketika terbang itu dipukul, maka orang-orang pada mendengar dan ngumur suara apa ini? Akhirnya pada berdatangan. Nah, di saat orang-orang ngumpul berdatangan itulah Pangeran Benowo memasukkan dakwahnya untuk mengenalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana Wah, sampai melongo loh Indah ini, Masya Allah, tabarakallah ngelihatnya. Seneng gak sih Jawa Kopdar bisa ngelihat perpaduan antara tadi apa ya, ada sholawatnya iya, ada hadrohnya iya, tapi apakah cuman Indah aja yang bingung ini apa? Nanti akan kita bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore Jawa Kopdar dan seluruh pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ida Kumaidi kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Ishari di Authentic of Indonesian Sholawat. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana perpaduan antara ada sholawat, ada seninya, ada hadrohnya. Tapi langsung saja kita hadirkan 3 narasumber luar biasa yang pakar di bidang Ishari. Untuk itu yang pertama sudah hadir di sini ada Yai Insinyur Haji Yusuf Arif selaku Ketua Umum PP Ishari. Assalamualaikum ya Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini sepertinya
Apakah kepikiran untuk acara nanti malam ini atau sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya. Sudah untuk siap nanti malam. semuanya. Alhamdulillah. Di sampingnya juga sudah ada di sini Yai Ubaid Zuhri selaku Sekretaris Jenderal PP Ishari. Assalamualaikum Yai Ubaid. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini sehat ya? Sehat. Sehat. Gimana? Apakah kemarin juga berdua ini selalu rapat untuk acara nanti malam atau persiapan seperti apa Ya, ini? kita komunikasi terus. Komunikasi terus ya. Kurang lebih aman ya, 100% aman nanti malam. Aman. Insya Allah. Insya Allah. Pawang hujannya sekalian. Termasuk di sini ya, yang tidak boleh ditinggalkan untuk hadir yaitu Gus Warid Jatmiko selaku Wakil Ketua PW Ishari NU Jawa Timur. Assalamualaikum Gus Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelihatannya yang paling ini ya, riuh dari tadi. Gimana tadi? Segi Ya, lapangan. aman lah sudah. Aman. Persiapan dari jam berapa ini untuk mendatangkan teman-teman ke sini? Persiapan dari kemarin malam kita Kemarin sempat malam? gladi, kemudian langsung berangkat ke sini. kalau Teman-teman misalnya- sudah profesional ini sudah. Oh iya. Bagus sudah. Kalau boleh tahu ini latihannya apakah seminggu, 1 bulan atau seberapa lama untuk bisa menghasilkan yang kompak seperti tadi? Kalau latihannya sudah lama sekali, cuman Oke. ini kan teman-teman pilihan semua ini ya. Oh. Jadi gladinya cukup 1 kali tadi malam itu sudah langsung berangkat sini. Sudah. Langsung berangkat Langsung. ke sini semua. Asli Surabaya semua ini di sini? Ini asli Atau- dari Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ya. Wow, oke. Nanti akan kita tanya-tanya lagi ya Siap, terkait dengan Ishari. Tapi sebelum itu, saya jadi penasaran terkait dengan sejarah dari Ishari sendiri. Mungkin beberapa dari pemirsa ada yang sebagian sudah pernah dengar, oh Ishari gitu. Ada juga yang mungkin masih belum tahu Ishari itu apa, dan ternyata ini masih ngetren sampai sekarang. Mungkin ada cerita lebih lengkapnya dari Yai Yusuf, silahkan. Terima kasih, Mbak. Jadi kita kasih Hadroh Republik Indonesia yang dulu didirikan oleh Yai Wahab Asbullah itu berawal dari sebuah peristiwa bahwa di tahun sekitar 1920-an kurang lebih itu pemerintah Hindia Belanda itu masih dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama William siapa saya lupa saya. Itu setiap Kamis malam Jumat itu di sebelah rumah dinas gubernur itu di Karah tempatnya. Iya. Itu ada sebuah surau kecil yang dipakai oleh Kiai Abdurrahim. Waktu itu Ishari belum bernama Ishari tapi Abdurrahiman. Oh. Karya ini adalah karya terbesar daripada Kiai Abdurrahim. Ya. Saat itu Kiai Abdurrahim mengajarkan sholawat di Santero, Jawa Timur artinya waktu itu. Tapi ketika Kamis malam Jumat itu tiba di sekitaran Karah dekat di Gunung Sari itu, pada setiap malam Kamis Gubernur Hindia Belanda ini enggan pulang karena dengan tetabuhan yang keras itu dia merasa bising sehingga tidak mau pulang ke ke rumah dinasnya tapi memilih tidur di Gerahadi waktu itu. Lantas lupa kalau Kamis malam Jumat, akhirnya dia pulang. Sesampainya di rumahnya marah-marah luar biasa karena sopirnya ini tidak mengingatkan kalau hari itu malam Jumat. Akhirnya apa yang menjadi kegiatan orang-orang itu? Campur marah, campur gemes, mau apa? Datang ini gubernur di surau tersebut. Sampai di surau tersebut, beliau membuka jendelanya, beliau terbelalak. Di situ Yai Abdurrahim bersama santri-santrinya sedang melantunkan Mahalul Qiyam. Lantas dia hitung itu berjumlah 18 orang. Pulang dia. Dia tidak bisa bergerak, matanya terbelalak, hanya komat kamit saja. Langsung cepat-cepat pulang, membawa sebuah bingkisan yang cukup banyak, 18 bingkisan. Kembali bersama anak buahnya menuju ke surau tersebut. Lalu Mahalul Qiyamnya sudah selesai, dibagikan itu bingkisan kepada anak buah daripada Yai Abdurrahim itu. Ternyata sisa 1. Gubernur ini tanya kepada seluruh, tadi saya hitung 18, sekarang kok cuma 17, yang 1 kemana? Yang 1 adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Malam itu juga Gubernur Hindia Belanda ini malam
mengucapkan juga ya. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi tidak boleh disofoskan di masyarakat. Tidak boleh ada yang tahu kalau beliau ada mualaf. Maka kegiatan Izharitur Rahiman itu bebas di Surabaya. Hallnya Mbak Ngampel, hallnya Kembang Kuning Mbak Karima, hallnya Sunan Bungkul, kemudian hallnya Ki Joko Brondong yang ada di Poto Putih, Sunan Iya. Poto Putih itu semuanya digelar dengan Izhari. Waktu itu Hadratur Rahiman. Lantas saat-saat peristiwa hall itu sering sama kiai-kiai besar seperti Kiai Wahab, Kiai Hasim, Kiai Ridwan yang ada di Surabaya itu dipakai untuk ajang diskusi tentang pergerakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Akhirnya pada tahun 1926 kalau tidak salah, Iya. NU berdiri itu berkat rapat-rapat besar ketika ada acara-acara Izhari. Karena pemerintah Hindia Belanda ketika itu hanya mengizinkan kegiatan-kegiatan yang berbau seni atau apa itu hanya Izhari aja, Hadratur Rahiman, dan itu dimanfaatkan betul oleh kiai-kiai. Makanya pada tahun 1959 Kiai Wahab ini merasa sangat penting seandainya Hadratur Rahiman ini dibingkai menjadi sebuah organisasi yang bergerak di bidang sholawat dan diberi nama Izhari, Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dalam obrolan kita seputar Izhari di Authentic of Indonesian Sholawat. Tadi mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Yai Yusuf, kita bisa berkaca bahwa sebenarnya Izhari ini adalah pondasi dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Betul. Begitu ya. Tapi kalau misalnya Indah masih penasaran begitu ya. Ini saya tanyakan kepada Yai Ubed, apa sebenarnya Izhari itu? Kadang kan kita melihatnya, oh ini apakah hanya sekedar sholawatan saja, atau mungkin apakah tepukan-tepukan itu ada maknanya, atau sebenarnya apa makna di dalam dari Izhari itu? Ya, terima kasih. Izhari ini sebenarnya sudah berkembang sebelum NU berdiri, bahkan mungkin di zaman Majapahit ya. Jadi gerakan istilahnya dulu bukan belum nama Izhari, istilahnya terbangan. Terbangan. Iya. Sampai hari ini pun anak-anak tanya, mau kemana? Terbangan. Istilah itu adalah muncul sejak zamannya Pangeran Benowo. Iya. Jadi Pangeran Benowo itu adalah adiknya Joko Tingkir yang pada saat itu dia disuruh menjadi raja cuman 1 tahun karena dia memang tidak terlalu ambisius untuk menjadi raja. Kemudian diletakkan jabatan itu dan terus mengembara. Salah satunya pengembaranya adalah ke Batang, ke Jawa Tengah Barat, sampai ke Jawa Timur, yang pada saat itu di Jombang. Nah, di Jombang di sini Pangeran Benowo mulai membentuk atau membuat bagaimana cara strategi dakwahnya. Dia membuat terbang yang terbuat dari kulit lembu pada waktu itu. Iya. Nah, terbang itu kemudian namanya juga para wali ya, diriadoi. Jadi sekali pukul itu bunyinya kayak petir. Makanya sekarang terbang Izhari masa ada yang dulu nggak ada. Nah, begitu. Dulu memang awalnya begitu. Jadi terbang itu terbang bunyinya kayak petir. Kemudian pukulannya ini memercikkan api. Maka terbang itu diberi nama terbang guntur geni. Oh, gitu. Nah, ketika terbang itu dipukul, maka orang-orang pada mendengar dan gumur suara apa ini? Akhirnya pada berdatangan. Nah, di saat orang-orang ngumpul berdatangan itulah Pangeran Benowo memasukkan dakwahnya untuk mengenalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu. Yang pada akhirnya diisi dengan syair-syair sholawat dan itu. Yang terus dikembangkan pada santri-santrinya, bahkan sampai tadi pada masa Mbak Abdur Rahim. Gitu. Yang dikenal dengan Hadroh Abdur Rahiman. Nah, kemudian Hadroh Abdur Rahiman ini berjalan terus sampai pada
berdirinya NU. Ya. Iya. Selalu mengikuti para ulama, para kiai dalam rangka mengantarkan proses berdirinya NU bahkan sampai Indonesia merdeka. Kemudian hadroh ini sebenarnya punya makna yang luar biasa. Ini tidak hanya sebuah kesenian budaya. Satu sisi memang ini seni budaya khas ya, karya ulama Nusantara, tapi hadroh ini punya makna yang luar biasa untuk makna dakwah. Tapi dalam hadroh ini amalia-amalia hadroh semuanya punya nilai makna. Ya, kita kan diajarkan bagaimana untuk zikir, ya. Zikir kepada Allah dengan wasilah membaca sholawat. Ya. Tapi zikir ini tidak hanya di lisan, sampai dilukiskan dalam sebuah tindakan dan gerakan. Makanya semua gerakan, semua pukulan itu punya makna. Tadi dipukul ya, tak itu maknanya apa? Itu lafaz sebenarnya. Wallah. Jadi ada Wallah. maknanya. Wallah. Masuk gerakan-gerakan yang Iya. bersama-sama itu. Kemudian yang tak itu lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Nah, setelah itu dipadukan dengan sebuah gerakan karena zikir kita sudah menyatu antara lahir dan batin, mendarah daging, menjadi sebuah gerakan tangan. Yang ini mengukirkan lafaz Muhammad, lafaz Ahmad, lafaz Muhammad itu saking apa ya, mencurahkan rasa cinta kerinduan terhadap Nabi Muhammad SAW. Juga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah zikir sholawat itu. Makanya juga ada gerakan badan itu yang membentuk lafaz tulisan Allah. Kalau dulu yang roda-roda yang dulu lebih ada gininya, karena ini membentuk lafaz Allah. Gitu. Tapi hari ini sudah ada ya namanya juga semakin apa berkembang, ada modif. Nah, mungkin cuman Allahnya cuman begini. Kalau dulu dilafatkan betul. Iya. Yang rodat masa kecil saya begitu. Benar-benar ini ya. Iya. Nah itulah. Jadi punya makna spiritual yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya orang yang hadroh itu sebenarnya tidak harus ya hati ini terus harus tetap zikir nyambung kepada Allah, wasilah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak hanya zikir itu tidak hanya dimaknai tidak hanya sebuah gerakan hati dan lisan, tapi bagaimana zikir ini menjadi sebuah tindakan. Nah ini pembangunan manusia itu kan tidak, orang itu tidak cukup hanya saleh spiritual, tapi juga harus saleh sosial dengan sebuah gerakan sosial. Harapan kita dengan Ishari dijamiyahkan yang menjadi Ishari ya. Ini bagaimana Ishari ini punya umat, ini ya umat ini dibangun bagaimana Ishari bergerak di bidang sosial, mengembangkan umat, mencerdaskan umat dan lain sebagainya itu. Karena sejak awal tujuan berdirinya apa diadakannya terbangan gitu kan untuk media dakwah, betul, mengembangkan sosial gitu loh. Di samping ada nilai-nilai spiritual di situ. Berdakwah tapi dengan cara yang menyenangkan. Menyenangkan gitu. Dan diterima begitu. Diterima ya. Mungkin ya untuk generasi milenial hari ini Ishari itu penuh tantangan ya karena musik-musik modern yang semakin canggih. Harapan kita ya kita memang sudah dibatasi, tidak usah karena ini khas original budaya kan gitu ya. Original tadi. Nah, itu. Ini biar yang kepikiran pusingnya ini Gus Warid ini gimana dari masa ke masa untuk menyikapi perubahan dari ini bagaimana trennya, ada yang harus disesuaikan atau orang-orangnya juga harus regenerasi atau seperti apa Gus Warid? Iya, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat perjalanan Ishari kan sangat panjang ya. Bahkan sebelum NU berdiri, kemudian sebelum Indonesia merdeka, sampai kemudian pada tahun 1959 itu baru Ishari Jam'iyah Terbangan itu, Jam'iyah Hadroh atau tadi disebut Terbangan itu baru diorganisasikan menjadi Ishari ya. Penamaannya menjadi Ishari. Mulai tahun 59 itu kemudian ini kan Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang mendirikan Ishari, yang menamakan Ishari itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah ya. Tahun 59 kemudian ini di bawah binaan Suriah waktu itu Nahdlatul Ulama. Kebetulan saat itu Mbah Kiai Wahab menjadi Rais Am. Ya, Rais Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Kemudian berkembang sampai sekarang, sebelum sekarang tahun 95 kalau tidak salah itu sudah masuk di Badan Otonom Nahdlatul Ulama ya. Kemudian lanjut lagi sampai pernah menjadi bagian dari Lembaga Seni Budaya Les Bumi itu. Sampai akhirnya kita dikeluarkan, tidak ada cantolan di Banom. Tahun kemarin yang muktamar di Jombang tahun berapa itu 2017 itu baru kita kembali menjadi salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama ya. Jadi mulai dari muktamar Jombang itu sampai kemarin muktamar Lampung ini kita masih menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama ya. Oke, Ini sebentar Gus Warid, ini iya. ditahan dulu, nanti kita akan bahas apa Siap, saja siap. tantangan dan juga peluang Ishari di masa depan begitu ya. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, coba Kopdar, mungkin dari kita tadi sudah ada beberapa yang menebak-nebak gitu ya. Kira-kira apa saja tantangan yang dialami oleh Ishari dari masa ke masa, termasuk kalau ada tantangan pasti ada peluang juga, Gus Warid. Gimana ceritanya lengkapnya, silakan. Iya, memang beda ya antara Ishari yang zaman dulu, zaman yang setelah kemerdekaan atau beberapa puluh tahun yang lalu dengan yang sekarang memang jauh beda. Tantangannya juga sangat jauh berbeda ya. Kalau dulu itu mungkin belum ada gadget ya, kalau dulu itu. Iya. Jadi orang untuk diajak terbangan atau isyarian kemanapun itu gampang sekali kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini apalagi beberapa tahun yang lalu itu setelah ada gadget itu tantangannya luar biasa ini. Saya juga merasakan, kebetulan saya juga Ketua Cabang Kabupaten Mojokerto ya. Tantangannya di teman-teman yang milenial ini memang betul-betul luar biasa adanya gadget itu. Sehingga kemudian kita pakai jargon itu gini, Ishari itu sekarang itu bukan kemudian yang katrok, yang kuno itu bukan. Tapi? Iya, Ishari sekarang ini Ishari yang keren ini bagi teman-teman milenial ini. Keren Ishari ini. Gen Z Ya. Bagi Gen Z ya terutama ini keren sekali ini. Jadi bukan yang dulu memang Ishari itu dianggap kuno, orang-orang yang tua-tua kemudian yang apa ya, yang jauh dari peradaban mungkin ya, tapi insya Allah mungkin sekarang generasi kita yang sekarang luar biasa ini, semuanya berpendidikan, semuanya terpelajar dan insya Allah Ishari itu keren memang. Nah gitu, ini Ishari saya lihat itu juga keren. masih muda-muda kayaknya. Ini Iya. rentang usianya di berapa ini yang hadir ke studio sekarang? Yang ada di studio ini kira-kira ini ada yang masih usia SMP, Ada yang masih ini, sekolah? yang hadir ya. Oh, yang ada yang SMP masih ada, sekolah ya? kemudian yang SMA juga ada. Bapak-bapak juga ada. Yang jadi kalau Ishari itu mulai dari kecil ya, dari umur SD MI itu SD juga bisa Iya ya? bisa. Kecil sekali sampai tidak terbatas. Tidak Ya, terbatas. tidak terbatas. Sampai tua pun monggo. Yang penting ini tenaganya masih kuat gitu kan ya. Gitu ya. Nah, iya. Jadi memang ini latihannya memang ada rutinan atau untuk beberapa kali tampilan acara saja atau seperti apa? Latihannya ada. Setiap kali kegiatan kita kan hampir setiap malam ini. Hampir setiap malam di beberapa tempat, di tempat ini hampir setiap malam Amalia. kita melaksanakan Rutinan. kegiatan. Kalau nggak latihan Ishari rasanya badan meriang gitu Iya, jadi. betul. Sakit pun kalau kita dengar Ishari kepingin hadir. Oh pengen hadir. Iya. Wah itu Pengen ya. hadir. Memang jadi di sini ada yang masih SMP. SMP itu berarti usia 14 ya? Ya. 14 sampai ini juga ada yang bapak-bapak ya di sini. Alhamdulillah. Masih semangat ya, Pak ya? Semangat. Masih semangat. Istri sama keluarga mendukung, Pak? Mendukung, luar biasa. Jadi pasti tidak lepas dari support keluarga. Oh iya. Keluarga. Iya. Kalau misalnya masih usia remaja, anak-anak tidak lepas dari support orang tuanya gitu ya. Jadi pastinya ke depannya mungkin nanti ada sedikit harapan begitu nantinya Ishari ini mau dibawa kemana arahnya dari Gus Warid sendiri? Iya, kalau harapan kami sih ini kan di zamannya sekarang ini kan banyak tantangan itu. Paling tidak harapan saya juga ini menjadi rem ya.
Izhari ini menjadi rem terutama generasi muda itu untuk mengerem atau tentang kenakalan remaja ini luar biasa ini. Di akhir-akhir zaman ini kenakalan remaja luar biasa. Paling tidak ini untuk teman-teman ikut Izhari agar kenakalan remaja itu juga bisa teratasi gitu ya. Jadi lebih baik untuk kedepannya harapan. Barangkali nanti dikabulkan oleh ayahanda dari PP ini ya. Nanti akan diwajibkan di setiap pesantren atau sekolah. Iya, kita sudah mewajibkan. Begitu ya. Kalau di beberapa daerah sudah mewajibkan di lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah-sekolah formal bahkan itu sudah mulai kita kaderisasi ke arah situ. Oke. Nanti bibitnya biar banyak kemudian bisa berkembang dengan baik. Supaya tidak habis ya generasinya, Iya, harus habis. selalu ada regenerasinya. Oke, ngomong-ngomong soal tampilan Izhari nanti malam ini dengar-dengar ya, Yai Yusuf mau ada penampilan Lailatul Izhari di Masjid Kemayoran. Acara apa itu, Yai Yusuf, boleh disampaikan? Bagian daripada doa bersama, artinya munajat bersama. Izhari ini akhirnya berkumpul oleh PWNU diminta berkumpul di Masjid Kemayoran dalam rangka untuk munajat bersama dan melaksanakan kegiatan bacaan sholawat Izhari se-Jawa Timur begitu. Agar Indonesia aman, terutama di kubu NU sendiri juga segera mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Dengan bacaan-bacaan sholawat Nabi, saya masih ingat dan teman-teman juga masih ingat saat deadlock di Jombang ketika sedang tatib ketika itu saya masih menjadi ketua Jawa Timur waktu itu, mengumpulkan teman-teman sebanyak berapa Gus waktu itu Gus? Hampir 5.000 ya waktu itu ya. Saat sedang deadlock, sedang tatib, kita bersolawat habis asar ketika itu. Langsung sidang tatib selesai. Nggak pakai lama, mas. Hitungan jam sudah selesai. Ditutup sama Yai bersama Abdi Sri, saya masih ingat itu. Masya Allah. Begitu hebatnya aura daripada sholawat kan begitu. Saat deklarasi NU di Surabaya dulu ya Hadrotul Rahman atau sholawat Izhari jenis ini. Karena apa, Mbak? Sholawat Izhari ini kalau saya lihat bisa berkembang dengan baik itu karena semuanya terlibat. Tidak ada yang nganggur. Selain mukul ya roda. Selain menjadi pimpinan ya mukul ataupun roda. Jadi semuanya terlibat. Tidak ada yang nganggur sambil duduk-duduk melihat. Karena bukan tontonan, sebuah amalia. Itu yang menjadi Izhari NU yang ada di Jawa Timur ini menjadi sebuah organisasi yang sakral sekali. Kalau orang Jawa bilang malati lah artinya kan begitu. Malati. Artinya? Ya malati. Kalau seandainya tidak senang sama Izhari akan kualat. Wah itu ya makanya. Kalau gitu kita jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Oke, Jawa Kopdar ini sangat-sangat luar biasa sekali bagi Anda yang tidak skip channel ya dari tadi karena ini kita masuk kepada informasi seputar acara nanti malam yang sangat luar biasa yang insya Allah akan dihadiri oleh 1.000 ini ya jamaah yang akan menampilkan luar biasa Izhari. Itu apakah 1.000 atau ada berapa orang kira-kira di Ubed? Iya, kita memang mengagendakan untuk yang hadir itu 1.000 orang. Nah, cuman di Izhari itu kan ada istilahnya mukhud gantian. Jadi tampil 200 orang atau 500 orang ganti berikutnya begitu. Kemudian kegiatan ini memang kita ini ikut rasa keprihatinan. Doa bersama di samping untuk memperingati harlah-harlahnya NU yang kemarin itu rangkaian Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Kita merasa keprihatinan dengan situasi alam yang akhir-akhir ini akan terjadi megatrust yang luar biasa sudah ditandai dengan berbagai macam bencana, banjir dan sebagainya. Dan itu memang disinyalir dalam Al-Quran. Gitu.
Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab pada mereka-mereka ya. Kaum itu kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu hadir. Nah, dengan membaca sholawat ini kita berharap bahwa Rasulullah itu hadir. Artinya kalau kehadiran Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita, maka azab Allah yang berupa bencana yang diprediksi oleh BMKG akan terjadi, Pulau Jawa pecah dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan dengan doa kita bersama itu tidak akan terjadi, atau mungkin paling tidak diminimalisir oleh Allah. Kita memohon kepada Allah. Di samping itu kita juga mendoakan bangsa yang hari ini betul-betul banyak orang-orang susah hari ini, banyak orang terutama terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya yang lagi menurun kan begitu. Terus juga peristiwa-peristiwa yang di NU yang akhir-akhir ini juga menyedihkan, meresahkan umat. Nah, ini kita berharap semua ini kita kembalikan kepada Allah, biar diselesaikan semuanya oleh Allah dengan melalui munajat kita berdoa membaca sholawat. Karena tadi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak akan terjadi kan begitu, tidak akan diberi ketika kita selalu berada berdekatan dengan Nabi Muhammad gitu. Itu harapannya kita. Nah, kemudian yang dipilih kenapa kok Masjid Kemayoran? Masjid Kemayoran ini iya, ini sebuah masjid yang cukup bersejarah. Sejak sebelum NU berdiri itu kiai-kiai sering kumpul di sana. Kiai sering kumpul musyawarah di sana. Kemudian membentuk sebuah organisasi ketakmiran untuk ngurusi bagaimana masjid-masjid yang berkembang di kampung-kampung dan lain sebagainya itu. Sampai NU berdiri dan lain sebagainya. Maka dari situ, maka masjid yang cukup sejarah yang dulu pernah dipakai oleh para ulama itu juga kita uri-uri kembali, kita kenang gitu loh. Gitu. Nah, Gitu. Ya. Nanti selain ada Ishari, ada doa bersama juga, atau ada rangkaian acara lainnya? Ada nanti, ada insya Allah ada tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Masyuri ya. Ya mungkin tausiah untuk memberikan support kepada kita, memberikan nasihat buat kita semua untuk bagaimana kita menjadi lebih baik ya dalam kehidupan ini sehingga selamat dunia dan akhirat, itu harapan kita. Ya. Gitu ya, jadi mungkin. kurang lebih 1000, tapi kelihatannya ini yang datang lebih dari 1000 kelihatannya. Bisa ya. jadi. Bisa jadi seperti itu. Ini silakan ditambahkan oleh Gus Warid. Iya, Terkait dengan gini siapa ya. saja yang diundang juga nanti malam begitu. Iya, kalau acara nanti malam itu yang jelas kita mengundangnya itu kan 1000. Tapi di Ishari itu gini ya. Kadang itu kita mengundang 1000, tapi yang hadir 1500. Karena kadang ada yang kepingin datang, gitu kan, dengan keinginan sendiri kepingin datang, gitu kan. Jadi makanya dikatakan tadi mungkin 1000 lebih, ya mungkin ya, karena itu juga karena ini gawenya Ishari, juga gawenya Nahdlatul Ulama, dan juga kita merasa terpanggil. Insya Allah lebih dari 1000 itu lebih. Gitu. Nanti acaranya dimulai jam berapa kira-kira Gus Warid? Acaranya jam 20. Jam 20 itu start dimulai, nanti mungkin selesai sekitar jam 11 atau jam 12. Wah, itu ya. Melean Jadi- ya. Iya, tapi pasti semangat ya. Semangat, Pasti semangat. dan juga bahagia. Nanti ini berarti habis dari sini langsung persiapan ke sana ya? Iya, betul. Langsung persiapan ke sana. Ini sebelum nantinya pemirsa ya beranjak atau siap-siap juga untuk acara nanti malam. Ini kita ingatkan kembali bahwa alhamdulillah nanti malam atau mungkin hari ini Kamis 29 Januari 2026 tepatnya nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini akan ada acara spesial Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama, yaitu Lailatul Izhari. Jadi ini akan ada majelis sholawat bersama dengan 1000 perodat dan pecinta hadroh Izhari se-Jawa Timur yang bertempat di Masjid Kemayoran Surabaya. Kenapa memilih Masjid Kemayoran Surabaya? Karena ini adalah salah satu masjid yang memiliki sejarah besar bagi Satu perjalanan. lagi Mbak, saya boleh nambah ya. NU. Iya, silakan. Jadi kenapa kok ini kita baca sholawat gitu kan? Iya. Kita ini sekarang hari ini adalah ada di bulan Saban. Bulan Saban ini bulan sholawat. Jadi kalau bulan Saban, maka kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Karena di bulan Saban ini turun ayat
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mari kita memperbanyak di bulan Sa'ban itu. Sebagai sarana untuk munajat, mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar semua yang kita jalani hidup ini dipermudah dan sukses gitu. Oke, apakah masyarakat umum boleh ikut hadir atau hanya yang ishari saja Oh, ini? boleh. Ini boleh saja, cuman anjuran membaca sholawat ini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia lah, tidak di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Mari kita untuk akhir-akhir ini terutama kita perbanyak membaca sholawat untuk keselamatan bangsa, keselamatan Pulau Jawa, keselamatan Jawa Timur. Ya, yang kita betul-betul menyaksikan betul gitu loh. Iya. Ya, Surabaya banjir, di mana banjir dan banjir. Ini kan agak bagaimana, agak menyedihkan. Kita mohon semuanya bisa selamat dengan memperbanyak sholawat. Jangan terbatas pada sholawat yang diishari ini, tapi Iya. semuanya harus bersolawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, karena nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Karena memang itu kalau misalnya kita bisa lebih sering juga malah lebih Ya, baik. lupa. Apalagi kalau kita bisa ikut bersama-sama meramaikan acara Lailatul Ishari, sekalipun antara datang boleh atau mungkin menyaksikan siaran langsungnya dari TV9 Nusantara. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, terima kasih. Seneng banget ya rasanya kalau misalnya studio TV9 Nusantara ramai banget seperti ini. Apalagi nanti malam ya. Ini yang hadir di sini berapa orang? 25. 25 aja rasanya udah seneng banget karena rame. Apalagi nanti malam yang 1000 begitu ya. Apalagi tadi cerita-ceritanya ada yang lebih dari 5.000, 27.000 atau mungkin mencapai 50.000. Itu luar biasa sekali. Pastinya ini saya ingin tahu dulu harapan dan juga untuk masa depan Ishari ini bagaimana, kira-kira mungkin dari Yai Upit dan juga Yai Yusuf boleh menambahkan, silahkan. Ya, setelah tadi kita bicara bahwa Ishari ini adalah sudah berkembang sejak zaman bisa kita katakan sejak zaman setelah Wali Songo ya, setelah Wali Songo sampai pada saat ini menandakan bahwa hadroh Ishari ini adalah merupakan original cultural wisdom ya. Jadi sebuah karya budaya lokal, kearifan budaya lokal anak bangsa Indonesia, dan itu kita buktikan dari model alat musiknya dengan bacaan sholawat-sholawatnya yang itu bukan bacaan sholawat yang dari Arab, bukan dari Arab. Gaya-gaya sholawatnya udah beda sekali dan itu khas Jawa. Nah, itu harapan kita terhadap semuanya. Marilah kita dukung Ishari ini untuk Ishari ini bisa lebih bagus. Dan kami sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif ya, terutama di Jawa Timur ini. Ya. Dan juga saya berharap pada pengurus besar Nahdlatul Ulama NU ini, ya saya mohon Ishari ini jangan dipandang sebelah mata kemudian kurang diperhatikan. Saya mohon diperhatikan lah ya, karena kita sudah kadung ngambil tema, PBNU kan sudah ngambil tema merawat jagat ya. Merawat jagat, membangun peradaban. Maka jagat ini sudah kadung ada budaya kultur yang sudah berkembang sini, masa kemudian dibuang, ini namanya tidak merawat kan itu. Saya mohon itu betul-betul ya semuanya kita rangkul, kita rawat dan kita perhatikan gitu. Ya. Itu yang harapan kami, sehingga bagaimana Ishari ini ke depan menjadi lebih baik, lebih maju. Perlu bimbingan, arahan, support dan lain sebagainya lah gitu. Dari pengurus besar. Ya dari pengurus ya. PBNU dan pengurus NU di bawahnya sampai ke level, kalau di level bawah sudah jelas mungkin sangat mendukung lah gitu. Ya. Itu jadi aja harus mungkin bersama-sama setiap lapisan kompak ya. Iya, karena apa ya? Karena kegiatan kita itu ya bersolawat, dan bersolawat ini betul-betul suatu yang luar biasa. Katanya Rasulullah aja begitu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Oke, baik pemirsa, dari tadi kita sudah banyak sekali ya ngobrol seputar Ishari di Authentic of Indonesian Salawat. Mungkin saya mulai dari Gus Farid terlebih dahulu. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang? Silahkan.
Ya, kita memang perlu dukungan ya dari orang tua, mungkin yang untuk zaman sekarang dari orang tua, dari stakeholder mungkin di daerah-daerah, dari pimpinan lembaga-lembaga pendidikan, untuk juga ikut mengembangkan Izhari kepada anak didiknya atau di daerahnya. Sehingga tadi yang disampaikan Gus Ubed, Izhari yang menjadi warisan budaya ulama Nusantara ini benar-benar terwariskan kepada generasi kita ke depan gitu ya. Mungkin itu saja mungkin. Oke, berikutnya dari Yai Ubed mungkin juga ada doa-doa sekaligus yang ingin diberikan kepada Izhari dan harapannya. Oke, mungkin dari Yai Yusuf silahkan. Ya Ubed aja ya. Artinya kan Izhari ini adalah kepanjangan tangan daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terbukti memang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, kita ini selalu ikut ambil bagian dalam rangka untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan, sebelum NU berdiri, Izhari dulu yang ramai. Bahkan tadi saya menyampaikan bahwa Hadrotul Rahiman itu menjadi sebuah alat daripada berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau kita melihat lagi, Izhari ini besar. Manakala ketika mau menjelang tahun 1965, Ya. di situ ada kesenian yang dibidani oleh PKI, Lekra kalau tidak salah waktu itu. Tapi Izhari, begitu Lekra muncul, Izhari itu besar. Nah ini saya takut kalau Izhari ini besar, ada apa negara ini nanti? Malah kejadiannya seperti itu juga. Sebelum kejatuhan Presiden Republik Indonesia Soeharto ketika itu, Izhari juga besar. Pokoknya tahun 95 Izhari masuk Badan Otonom Jam'iyah Nahdlatul Ulama karena sudah dipandang perlu ketika itu Izhari mempunyai wadah dan menjadi badan otonom itu sendiri. Nah saya berharap setelah Izhari ini memberikan kontribusi yang begitu besar kepada negara ini, terutama kepada induknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ya meskipun tidak ada apa-apa, Izhari ini butuh uluran tangan, butuh pembinaan yang lebih serius untuk masalah manajemen dan tata administrasi. Itu sangat butuh sekali. Kalau masalah amalia, Masya Allah, anak-anak ini, teman-teman ini latihan hanya sekali dua kali saja sudah bisa membaca sholawat dengan baik dan menjadi dekat jejak kagum daripada orang-orang yang ada di luar sana. Itu harapan saya, Izhari tetap tegak dan istiqomah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah penjaga daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membumikan sholawat di Nusantara, sholawat karya anak bangsa, karya ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Mungkin dari Yai Ubed ada sedikit motivasi untuk teman-teman ini ya, untuk anggota Izhari juga di seluruh Jawa Timur, mungkin ada. Untuk teman-teman di Jawa Timur ya, terus kita kompakkan, kita semangat terus mengembangkan Izhari. Bagi yang sudah senior kita kembangkan kader-kader di bawahnya. Yang sudah ini kan sudah ada tim-tim instruktur ini sebagian tim instruktur di Mojokerto sudah dibentuk tim instruktur. Luar biasa. Jadi yang ditugaskan untuk ke sekolah-sekolah. Kita harus tetap semangat. Ya meskipun kita kadang ngajar Izhari itu nggak ada honornya gitu. Iya. Dan sejak awal Izhari itu memang ya nggak ada honornya. Gitu. Tapi insya Allah pahalanya luar biasa ya. Datang itu ya paling dapat bungkusan nasi berkat, kadang nasinya udah basi dan lain sebagainya. Tapi semangat. Tapi semangat ya. Keikhlasan ini harus tetap kita jaga. Semangat ini harus kita tetap jaga. Izhari harus langgeng ila yaumil qiyamah. Amin. Amin, Amin. Amin. insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semangat.
Meskipun hari ini mungkin Ishari dianggap sebelah mata oleh beberapa orang yang tidak paham Ishari, tapi kita tetap harus semangat. Tetap semangat. Semangat semuanya ya. Semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Yusuf, Yai Upay dan juga Gus Farid. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini ya. Termasuk pemirsa yang sudah menonton. Terima kasih banyak karena ini adalah episode spesial Ishari di Authentic of Indonesian Sholawat. Saya Ida Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا